ingin bertanya atau berdiskusi dengan kedua narasumber kita, dipersilakan untuk raise hand. Oke, ada tombol raise hand ya. Nanti setelah saya persilahkan, silakan Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan nanti kepada narasumber siapa dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang berhalangan untuk open mic juga bisa bertanya via chat Zoom ya. Oke, nah ini langsung nih ada Pak Adrinal. Oke. Halo Pak Adrinal. Makasih Mbak Ita. Maaf Iya, tadi belum pakai ini ya, nggak pakai video dulu. Saya kangen iya aja nggak lihat Mas apa-apa. Pri sama Mas Irfan ini. Oke, Tadi saya silakan Pak. japri ya, tapi nanti sambil menunggu nanti saya pakai apa namanya, pakai video. Saya lihat banyak apa lah ya, apa namanya, perkembangan-perkembangan baru di Menpan. Saya tetap mengikuti walaupun saya sudah meninggalkan dunia persilatan untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Jadi saya sudah tulis di chat ini, kebetulan baru 2 minggu yang lalu BPKP itu ulang tahun ya, mau ulang tahun, jadi banyak sekali lomba, salah satunya cover book chapter gitu loh. Jadi kami ditugaskan oleh pimpinan membuat artikel yang nanti akan jadi buku terkait manajemen risiko bencana. Nah, ini menarik sekali nih Mas Pri tadi menyampaikan, yang saya tangkap tadi sepertinya ini yang level kedua ya. Tadi juga sudah sedikit dijawab sama Mas Pri ya. Dan saya semakin, karena saya mendapatkan posisi yang pas banget dengan cita-cita menulis saya di Puslitbang. Jadi makin banyak hal yang saya baca, yang saya teliti, yang saya kaji. Walaupun Puslitbang kan juga akan berubah menjadi, kalau di BPKP menjadi pusat kebijakan strategis pengawasan. Jadi apa namanya, banyak hal-hal baru yang berubah ya dengan adanya apa namanya, perkembangan-perkembangan terkini, termasuk di RB juga saya lihat banyak hal lah. Tapi kalau boleh saya mungkin saya akan coba menulis lah dalam waktu dekat RB, karena saya tahu betul ya 16 tahun saya di Menpan, suasananya kerjanya seperti apa, tata kerjanya seperti apa, bagaimana relasi dan seterusnya. Tiba-tiba saya di BPKP 16 tahun yang saya tinggalkan, kemudian saya mendapatkan nuansa baru lagi. Ini menarik nih, banyak hal yang, dan saya juga pengen menantang Mas Pri sama Mas Irfan untuk menulis bareng kita ingin memperbaiki Republik lah, bukan kita mencari kelemahan ini dan itu ya, karena kalau kita mencari kelemahan mungkin capek deh, karena mungkin banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki Republik ini. Dan itulah cita-cita akhirnya, karena jabatan eselon 3 itu dihapus, dengan bulat hati saya putuskan kembali, karena saya waktu itu masuk BPKP itu susah sekali gitu loh. Dan seorang akuntan itu memang cocoknya memang di BPKP. Ternyata takdir saya itu hanya 8 tahun di BPKP, kemudian promosi eselon 4, promosi eselon 3, dan 10 tahun tidak naik-naik jadi eselon 2. Mungkin itu Mas Pri, mungkin kita bisa diskusi banyak hal. Ternyata banyak sekali urusan-urusan pemerintahan itu yang memang tumpang tindih gitu loh. Jadi yang kami dapatkan data itu penanggulangan bencana ini banyak sekali ininya, tumpang tindihnya. Tadi sudah sempat disinggung sedikit, dan memang tugas Menpan nih, khususnya Kedokteran Kelembagaan Tata Laksana, mungkin Koknosenti juga bisa terlibat di sini, karena kalau misalnya tidak kita selesaikan masalah tumpang tindih ini, ya kita ya akan jadi inefisiensi. Dan memang tugas BPKP bagaimana keuangan negara ini tidak apa namanya, bisa efisien dan efektif. Mungkin itu saja. Ini jumpa kangen sama Mas Pri sama Mas Irfan ini, dan mudah-mudahan bisa sedikit mengobati kerinduan saya, karena seperti yang sampaikan tadi, Probis Permenpas 19 2018 itu apa namanya, kita bersama-sama juga membangun, dan saat ini makin hit ya Mas Pri ya, dan Mas Irfan. Terima kasih Mbak Ita sudah memberi kesempatan saya bertanya, dan saya lihat juga Presenti tetap semakin maju ke depannya. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Adrinal. Oke, tadi kita sekaligus temu kangen ya Pak ya di sini, udah lama banget nggak jumpa. Oke, baik, terima kasih Pak Adrinal. Oke, saya persilakan lagi ya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin berdiskusi langsung bersama kami, mungkin boleh raise hand terlebih dahulu sebelum mungkin nanti saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk via chat Zoom. Oke.
Oke, ini ada Ibu Dia. Selamat sore, Ibu Dia. Ya, Ibu selamat Dia sore, dari Mbak mana? Ita. Izin perkenalkan, nama saya Dia dari Kemenko Perekonomian. Oke, silahkan Bu Dia. Ya, Pertanyaannya kepada siapa? terima kasih atas pemaparan dari Pak Irfan dan Pak Oko tadi, sangat menarik sekali ya, apalagi yang terkait dengan proses bisnis tematik ini. Mohon izin, tadi kan jika saya tidak salah menyimak ya, tadi ada bahasan mengenai proses bisnis yang akan dibuat proses bisnis ada cantolannya secara nasional gitu seperti SPBE. Nah, sekilas saya lihat juga tadi itu eh, kategorisasinya dari proses bisnis tersebut itu sekilas hampir mirip dengan yang ada di SPBE. Nah, kemarin itu dalam proses penyusunan arsitektur SPBE, kebetulan kami juga terlibat dalam proses penyusunan arsitektur SPBE di Kemenko Perekonomian. Itu kami mengalami sedikit kesulitan karena di di dalam cantolannya itu kan ada kalau tidak salah ada 9 aspek besar gitu ya. Mulai dari pertahanan dan luar negeri, lalu ada ekonomi dan industri, hingga ada pemerintahan umum. Nah, Kemenko Perekonomian sendiri itu kan kementerian koordinator, bukan kementerian teknis. Sedangkan meskipun kami itu kementerian koordinator bidang perekonomian, orang-orang secara Halo, Ibu Dia. Terputus ya? Oke, mohon izin Bu Dia. Tadi ada sedikit terputus. Untuk ini mungkin boleh bisa diulangi sedikit? halo, apakah Iya. suara saya ya? Oke, sekarang sudah masuk. Oke. Nah, terkait dengan proses bisnis tadi itu kan ya kalau saya lihat itu seperti dengan cantolan di domain probis arsitektur SPBE. Nah, itu tadi meskipun Kementerian Koordinator itu kan Kemenko Perekonomian itu kan judulnya koordinator perekonomian gitu ya. Tapi kami itu sebenarnya kalau dilihat dari uh, dari referensi arsitektur probis tingkat nasional itu ada beberapa aspek yang ditangani, bukan hanya di ekonomi dan industri saja, tapi pembangunan kewilayahan juga kami ada, terus pendidikan dan tenaga kerja juga ada. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti ke depannya jika memang proses bisnis itu akan ada cantolannya secara nasional gitu. Jadi semua provinsi instansi itu akan merujuk secara nasional yang dikonsepkan oleh Kemenpan. Untuk instansi-instansi non teknis itu nanti penyusunannya akan seperti apa? Seperti itu. Karena kan kami mencakup bukan hanya satu cantolan saja. Karena waktu nyusun arsitektur SPBI kemarin kami juga sempat melihat contoh yang punya Kemenpan, punya Bappenas, dan punya ANRI. Yang paling saya ingat itu punya Bappenas, itu mereka sudah sangat spesifik, yaitu perencanaan pembangunan, karena memang Bappenas itu kan tusinya memang terkait perencanaan pembangunan, seperti itu. Mungkin dari saya cukup, mohon informasi dan pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dia. Mungkin izin ya Pak Prihandoko, Pak Irfan, saya ulangi sedikit karena tadi ada sedikit terputus ya. Mungkin jadi pertanyaannya untuk instansi kementerian yang non teknis ya, dalam kaitannya di sini ada perwakilan dari Kementerian Koordinator, karena kan mengurusi itu tidak hanya satu urusan saja ya, tapi juga bisa mencakup lebih dari beberapa urusan. Nah, untuk peta proses bisnisnya ini nanti bagaimana Pak untuk tematik? Oke. Silakan mau Pak Prihandoko atau Pak Irfan? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ita ya.
Tadi dari Mbak Bu Diah ya, Dia. Menko Ya. Perekonomian. Nah, jadi kalau memang untuk Kementerian Koordinator itu spesial case, Mbak. Jadi begini, Kementerian Koordinator itu dia menangani lintas sektor, juga menangani lintas urusan, dan secara apa namanya, eh, secara secara peraturannya juga Kementerian Koordinator juga kan memang apa namanya, dibentuknya itu menggunakan kata dapat ya, dapat dibentuk Kementerian Koordinator. Nah, sehingga untuk Kementerian Koordinator kalau secara kodifikasi sih sepertinya nanti dia tidak masuk di dalam urusan karena urusannya terlalu banyak yang diurusinnya. Jadi dia Menteri Koordinator akan mulai munculnya itu kayaknya ada di fungsi koordinasi dan tentunya ada beberapa fungsi lainnya ya, tapi dari namanya dulu aja Menteri Koordinasi. Nah, dia akan memiliki fungsi koordinasi. Nah, tapi koordinasi yang dikerjakannya itu bukan terhadap subfungsi yang satu-satu, tapi dia lebih ke arahnya nanti akan fungsinya adalah fungsi berdasarkan isu. Nah, nanti dari isu inilah nanti akan banyak kelihatan nih tempelan-tempelan yang lain. Nah, cuma memang jujur sampai saat ini kita belum mencoba untuk apa namanya mengilustrasikan bagaimana di dalam tadi ya dalam family tree-nya tadi yang RAB yang ditunjukkan oleh Mas Oko itu kami baru membedahnya adalah Kementerian Pan RB karena memang itu di tempat kami jadi lebih mudah ya, kemudian di paguyuban sama paguyubannya apa namanya Andri Lan seperti itu. Nah, kemudian ada dengan Kementerian Hukum, tapi dengan adanya pertanyaan Bu Diah ini nanti mungkin suatu saat kita bisa ini ya Bu ya, kita diskusi lagi ini kita coba apa ya, kita simulasikan kalau untuk Kemenko bagaimana nanti, karena itu tentunya akan menjadi masukan besar untuk Permenpan kami. Ada tambahan? Iya, tambahan sedikit Mbak. Benar seperti yang dikatakan oleh Mas Irfan tadi, memang saat ini memang Kemenko itu kan special case ya, karena apa namanya Kemenko itu kan tidak menangani satu urusan, tetapi mengkoordinasikan urusan misalnya Kemenko Perekonomian yang mengkoordinasikan urusan-urusan yang terkait dengan perekonomian seperti itu kan ya. Jadi nanti memang tapi ini masih dalam pemikiran kami ya, memang pemikiran saya pribadi ini sebenarnya. Jadi karena kita belum mengeksersis untuk yang sampai tarif itu, maka kita juga nanti akan koordinasikan dengan SBE untuk penempatannya seperti apa. Tapi dalam gambaran kami mungkin memang tidak langsung di dalam level ketiganya, karena level 3 itu dilangsungkan oleh kementerian yang exactly mengurusi apa namanya urusan seperti itu. Jadi nanti mungkin di level berikutnya yang pada prinsipnya adalah mengkoordinasikan beberapa urusan yang terkait dengan perekonomian seperti itu. Kalau misalnya Kemenko Perekonomian dan Marves, Menko Polhukam berarti nanti ya koordinasikan urusan-urusan yang terkait dengan Polhukam seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak Ita. Oke, siap nih Pak Prihandoko, Pak Irfan, terima kasih ya. Jadi begitu Bu Dia, jadi mungkin nanti akan ada sesi cerita-cerita lagi, bahan masukan gitu ya, dan nanti akan coba dibuatkan contoh ya nanti ya Pak, ya bagaimana nanti kalau dengan Kementerian Koordinator itu harus seperti apa. Oke, mungkin saya beralih dulu ya Bapak dan Ibu, karena chat Zoom-nya sudah cukup banyak. Oke, saya izinkan baca satu persatu dulu dari pertanyaan yang telah masuk. Oke, mungkin yang pertama ini ada dari Ibu Desnat. Ini panggilannya apa ya Bu? Ya izin ya Bu. Bu Desnat dari BKP SDM Tangsel. Nah, nanti bagaimana, apakah peta proses bisnis digunakan untuk 6 urusan pelayanan publik? Nah, ini bagaimana nih Pak Prihandoko atau Pak Irfan? Apakah nanti digunakan untuk 6 urusan pelayanan publik? Oke, silakan. Mau ditampung dulu atau langsung jawab?
Pak Prihandoko, Pak Irfan? Iya, boleh tamu dulu aja kali Mbak ya. Oh ya, boleh. Berarti 3 pertanyaan ya, Pak. 2 lagi. Oh, ini mungkin tadi tanggapan ya dari Bu Nova. Menarik nih, Mas Handoko, jika memang akan diterbitkan pedoman kodifikasi Probi sehingga akan ada keseragaman yang akan sangat mudah untuk saling berkaitan. Nah, itu mungkin hanya tanggapan. Oke, nah pertanyaannya dari Bu Novalia, berarti kalau CFM adalah proses bisnis, maka nanti tidak perlu ada lagi ya peta relasi. Karena kan peta relasi itu nanti itu ada di flowchart ya, metode flowchart. Nah, ini apakah nanti peta relasi tidak ada? Dan satu lagi mungkin dari Ibu Norma Yunita. Nah, ini mohon petunjuk untuk tingkat daerah, bagaimana tahapan untuk sampai ke penyusunan SOP di tingkat perangkat daerah, terutama kami pada badan pendapatan daerah yang memerlukan relasi OPD lainnya. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, itu dari Bu Norma. Oke, mungkin itu Bapak tadi yang pertama dari Bu Desnat, selanjutnya pertanyaan dari Bu Novalia dan Bu Norma. Iya, Oke, menanggapi mau Mbak yang Teh mana ya. dulu? Iya, Iya. boleh, silakan. Mungkin pertama kita konfirmasi dulu nih, yang dimaksud dengan apa namanya 6 apa tadi 6 urusan pelayanan publik itu apa saja ya? Seperti itu. Oke. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu, apakah tidak perlu lagi ada relasi? Jadi kalau saat ini kan menggunakan apa namanya? Nah, berarti kalau CFM itu adalah probis, maka tidak perlu lagi ada peta relasi. Ya, iya peta relasi, CFM itu kan adalah probis kan ya. Probis itu kan tidak hanya satu bagian. Namanya probis itu kalau menggunakan flowchart itu ya dari peta proses, peta subproses, peta relasi, lintas fungsi, itulah probis seperti itu. Jadi tidak hanya salah satu itu probis, tetapi dari peta proses sampai dengan peta lintas fungsi itulah probis seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan flowchart, otomatis ya harus diperlukan peta relasi seperti itu. Itu merupakan kewajiban seperti itu kan ya. Kemudian mohon petunjuk ini ya tahapan sampai dengan penyusunan SOP. Jadi sama seperti Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyusun proses bisnis di tingkat instansi, maka nanti akan diturunkan lagi dari seperti halnya kita memberikan suatu suatu bagian ya nanti dipecah lagi sampai dengan proses itu adalah SOP seperti itu. Kalau SOP itu adalah sebenarnya hampir sama ya proses SOP itu adalah gambaran yang menghubungkan antar proses, tapi ruang lingkupnya yang sangat detail. Jadi kalau SOP itu mungkin akan menggambarkan kaitan antar unit eselon 3 seperti itu. Seperti itu. Itulah karena di dalam OPD. Itulah SOP. Kalau yang lintas OPD itu proses bisnis seperti itu. Jadi kalau apa cara menggambarkannya ya tinggal diturunkan saja, tinggal dipecah lagi sampai dengan proses yang terkecilnya itulah SOP seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Ita. Ada tambahan? Gimana? Ya, Mbak. Jadi kalau cara menurunkan sih seperti Mas Oko sampaikan ya. Intinya sih selama kita masih bertanya ya, masih ada pertanyaan ini bagaimana, ini di cara melakukannya bagaimana, maka itu berarti sebuah tahap itu masih ada turunannya lagi. Jadi nanti akan ada kelihatan sudah selesai itu kalau sudah masih ada pertanyaan tapi jawabannya adalah harus nyiapin kertas nih, kertasnya harus ditulis. Nah, itu berarti sebenarnya sudah selesai itu karena sudah mulai masuk ke uraian kegiatan seperti itu. Oke, siap. Terima kasih jawabannya. Nah, ini Bu Desna sepertinya oke, tadi untuk klarifikasi 6 urusan, Bu Desna bisa open mic, masih monitor kah? Atau ini saya lanjut dulu ya Pak ya. Ini sebetulnya selanjutnya ini pertanyaan dari Bu Novalia. Nah, berhubung Bu Novalia juga sudah raise hand, tadi juga pertanyaannya dari Bu Novalia yang terkait peta relasi. Nah, sebenarnya Bu Novalia bertanya lagi nih Pak, Kemenko apakah tidak menjadi koordinator yang menyusun probis lintas KL? Nah, ini bagaimana? Atau mau Bu Nova ingin bersuara supaya langsung interaktif nih dengan dua narsum kita? Baik, Mbak Ita, terima kasih. Halo Mas Irfan, Mas Handoko.
Kapan kita diskusi lagi? Ini tadi terkait flowchart itu. Berarti kalau seandainya kita masih menggunakan flowchart, poin-poin tadi itu tetap kita susun gitu ya, Mas ya. Tapi kalau kita sudah akan beralih ke notasi BPMN, berarti tidak perlu lagi ya, itu ada ya. Jadi sudah masuk di sana semua dan SOP itu tidak diperlukan gitu. Atau seperti apa? Nah, mohon pencerahannya lagi, Mas. Iya benar Bu. Langsung menanggapi ya. Silakan Pak. Iya. Iya benar Bu. Jadi kalau sekarang ini kan masih diperkenankan kan ya menggunakan flowchart seperti itu. Jadi memang kalau menggunakan flowchart ya otomatis harus dibuat untuk peta relasinya seperti itu. Dan saat ini juga masih dipecah antara proses bidding dan SOP seperti itu. Tetapi kalau ke depannya itu kita sebenarnya pengen antara SOP dan proses bidding itu merupakan satu hal yang sama. Hanya detailnya itu ada di SOP. Kemudian di atasnya adalah proses bidding seperti itu. Tapi itu merupakan satu rangkaian yang menggambarkan dari atas ke bawah seperti itu. Jadi kalau kalau tadi dikatakan tidak dibuat, ya tidak juga karena nanti dibuat tapi bentuknya adalah dengan menggunakan notasi BPMN seperti itu. Tetap dibuat, kalau SOP tetap dibuat tapi istilahnya bukan SOP lagi mungkin ya. Atau mungkin SOP versi BPMN atau seperti apa lah nanti kita memikirkan seperti itu. Tapi tetap harus dibuat. Ya, jadi nanti ke depannya kebijakannya kita akan pakai notasi BPMN semua gitu ya. Insya Allah seperti itu. Seluruh Indonesia akan seperti itu. Iya. Oke, baik, terima kasih Mas Handoko. Satu lagi tadi pertanyaan. Iya. Untuk produksi yang lintas KL ini kewenangannya jadi kewenangan Kemenko atau kita masing-masing bisa membuatnya, termasuk untuk produksi tematik ini ya. Sebenarnya produksi tematik ini kan lintas ya. Nah itu seperti apa? Ya baik, Bu Novalina, Novalia. Jadi gini, sebenarnya waktu kita kedapatan tugas untuk membuat produksi tematik, sebenarnya hal yang sama muncul di kami. Ini kan lintas kementerian, berarti harusnya Menko yang membuat, kita bilang gitu. Nah, tapi karena belum pernah ada bentuk produksi tematik ini, maka diperlukan contoh dulu gitu. Nah, nanti ke depannya mungkin yang akan dikoordinasikannya oleh Menko. Nah, kemudian Menpan mungkin bisa membantu dalam fasilitasinya seperti itu. Karena biar bagaimanapun adalah yang memiliki kedudukan untuk mengkoordinasikan antar kementerian adalah Menko. Nah, tapi nanti untuk instruksi penerapannya itu tidak bisa oleh Menteri Koordinator ataupun oleh Menteri PAN, tapi harus dari Presiden. Nah, sehingga nanti yang munculnya adalah instruksi Presiden. Nanti akan jelas di situ Menteri apa melakukan apa, Menteri apa melakukan apa. Nah, sekarang posisinya kalau misalnya dengan pertanyaan Bu Novalia tadi barusan, kalau misalnya ada sebuah tema yang ingin dinaikkan oleh Kementerian PPPA misalnya. Nah, maka itu pada dasarnya nanti bisa diajukan untuk pembuatannya. Apakah itu nanti mau karena nanti contohnya tadi kalau nggak salah tentang kekerasan pada anak ya. Iya, penanganan perlindungan terhadap perempuan. Seperti itu kan memang secara substansi ada ownernya adalah KPPPA, maka itu sangat memungkinkan untuk sebagai project owner untuk bisa memulainya gitu. Nah tentunya tapi karena ini lintas instansi nanti akan juga mengajak Kementerian PMK ya kalau KPPPA ya PMK untuk bisa terlibat dalam pembuatannya sehingga sama-sama tahu ada tematik yang sedang dikembangkan bersama seperti itu. Baik, berarti kita akan undang bersama Mas Koko juga untuk diskusi awal.
Oke, sudah Baik, menjawab Bu terima kasih Nova. Mbak Ita. Terima kasih. Siap, terima kasih kembali Bu Nova. Oke, mungkin saya lanjut ya Pak Irfan, Pak Prihandoko, karena masih ada waktu untuk bertanya. Nah, ini tadi ada pertanyaan di chat Zoom dari Pak Andi Ho, izin bertanya, apakah nantinya akan disinergikan dengan proses top-down pembangunan nasional yang disusun oleh Bappenas? Nah, juga dengan kode top-down anggaran atau perbendaharaan yang disusun oleh Kemenq. Nah, bila berbeda, apakah akan muncul beberapa versi top-down bagi pelaksanaan pemerintahan? Terima kasih. Nah, ini menarik sekali nih pertanyaannya. Baik, silakan Pak Irfan atau Pak Prihandoko. Saya dulu ya, mungkin nanti Iya, tambahan Ivan ya. Iya, jawabannya itu singkat Mbak, jelas. jelas akan sinergi ya, karena sebenarnya untuk melaksanakan urusan itu kan Bappenas itu melaksanakan urusan perencanaan pembangunan kan ya. Itu nanti yang melit kan memang Bappenas seperti itu. Kemudian untuk urusan-urusan yang terkait dengan pembendaraan itu kan keuangan. Berarti yang melit adalah Kementerian Keuangan seperti itu. Itu nanti bila mana kita melaksanakan sedikit urusan dari Kementerian Keuangan, itu nanti akan ada di level yang di bawahnya, di bawah Kementerian Keuangan seperti itu. Mungkin kalau di kami misalnya untuk proses pembayaran gaji, proses proses untuk pembayaran konsinyering, itu kan kita mengikuti ketentuannya dari Kementerian Keuangan seperti itu kan ya. Tidak kita membuat proses bisnis sendiri, tetapi kita mensinkronkan dengan ownernya, yaitu Kementerian Keuangan seperti itu. Demikian juga untuk yang Bappenas seperti itu. Jelas akan kita sinkronkan, Mbak. Oke, dari Pak Irfan ada tambahan? Cukup Mbak, cukup jelas. Oke, dari Pak Andi, sudah jelas atau ingin bertanya kembali Pak Andi? Oke, sudah cukup mungkin ya. Oke, karena ini saya lihat masih ada waktu mungkin sekitar 5 menitan lagi ya Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, berdiskusi langsung, oke, silakan chat di kolom Zoom atau raise hand. Oke, karena kita kedatangan dua narsum kita nih, langsung ada yang ingin berdiskusi atau bertanya atau keluh kesah selama ini penyusunan proses bisnis sudah seperti apa, dan nanti ke depannya nih, nah ini sebenarnya isu baru Bapak dan Ibu karena Kementerian Pan-RB nanti akan melakukan revisi terhadap peraturan Menpan yang terkait proses bisnis dan SOP yang sudah berlaku, dan mungkin sebelum itu launching gitu kan, jadi mungkin ini sarana ya Bapak dan Ibu, wadah jika ingin ada yang bertanya lagi. Oke, silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya sudah. Tadi Bu Desna sudah terhubung. Bu Desna, tadi ada satu pertanyaan sebenarnya masih loading atau kita pending dulu. Bu Desna masih monitor. Oke, ada yang open nih. Suara saya. Halo, ini dengan Ibu siapa? Ingin bertanya? Dengan Desna. Oh ya, oke. Bu Desna, silahkan Ibu. Makasih kesempatannya. Tadi yang untuk urusan kalau kita di daerah itu ada urusan pelayanan publik itu yang menyangkut BLUD itu seperti rumah sakit umum daerah, kemudian untuk dinas pendudukan dan catatan sipil, lalu untuk dinas PPTSP, kemudian ada dinas BPBD, kemudian untuk bencana. Sebenarnya sih tadi saya udah ada yang dibahas tadi ya. Ada yang
dapat juga di saya, oh berarti bisa dipakai juga gitu. Kemudian ada untuk satuan perlindungan dan masyarakat itu yang menjadi untuk urusan pelayanan publik. Oke, baik Nah, Bu Desnat. kebetulan saya kan dari BKPSDM-nya, jadi kalau misalnya nanti kita mau mengadakan pelatihannya yang menjadi segmentasinya itu untuk peta proses bisnis itu lebih mengacu ke OPD mana gitu. Nah, untuk PUPR juga tadi ini ya, kalau di kita itu PU dan Dinas Cipta Tata Ruang gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Desnat. Silakan Pak Prihandoko, Pak Irfan. Ini menyambung yang tadi Pak sebenarnya pertanyaannya. Atau ada yang ditambahkan Pak Irfan, Pak Prihandoko? Iya, pertanyaannya izin Bu Desnat ya. Jadi pertanyaannya itu apakah proses bisnis digunakan untuk 6 urusan pelayanan publik seperti ya tadi ya, ada rumah sakit daerah, kemudian dinas PTSP ya, BPD sama satuan perlindungan pada masyarakat seperti itu. Jadi kalau di OPD-nya itu nanti akan kita melihat sebenarnya proses bisnis yang di kabupaten di kota ya, kota Tangsel itu seperti apa, seperti itu akan melihat apa namanya keterkaitan antar OPD-nya seperti itu. Tapi sebenarnya di dalam OPD-nya sendiri juga akan dibuat proses bisnis yang mungkin kalau sekarang ini bentuknya adalah SOP seperti itu. Jadi masing-masing juga akan harus membuatnya seperti itu, Ibu, untuk pembuatannya. Jadi apakah memang digunakan untuk 6 urusan ini memang ya harus dibuat juga untuk di masing-masing apa namanya dinasnya seperti itu. Tambahan, Ibu? Baik. Ada tambahan Pak Irfan? Sudah cukup mantap. Bu Desnat gimana Bu? Sudah menjawab? Ya, keren Pak, keren. Baik, terima kasih Bu Desnat. SOP pelayanan publik ya. Oke, nah baik rekan-rekan sekalian. Nah terima kasih ya karena sudah mungkin saya lihat ini sudah masuk waktunya. Mungkin saya cukupkan ya untuk sesi tanya jawab. Nah terima kasih juga nih untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya. Gitu ya, bertanya dan apa namanya tadi berdiskusi bersama kita, bersama Pak Irfan, Pak Prihandoko. Semoga ini menjadi nanti bahan masukan gitu ya Pak Irfan, Pak Prihandoko nanti ketika merangkum peraturan itu oke, ada masukan baru gitu dari rekan-rekan. Mungkin sebelum saya tutup tadi saya ada sedikit kesimpulan atau saya ingatkan lagi ke teman-teman tadi sebetulnya adalah kembali ke cita-cita gitu ya Pak ya. Cita-cita dari Kementerian Pan-RB ini adalah dengan adanya proses bisnis tematik Bapak dan Ibu yang mungkin nanti akan didukung oleh SPBE, di mana nanti akan membantu melihat gitu ya saling keterkaitan antar kementerian dan lembaga dalam satu negara kita ini NKRI dalam menjadi atau sebuah puzzle itu tadi ya. Jadi mana bagian kamu gitu kan istilahnya. Jadi kita saling terkait dan saling terhubung dalam satu gitu. Sebetulnya ini cita-cita ya Pak, semoga nanti ke depannya mungkin nggak akan cepat nih ya, mungkin beberapa tahun atau puluhan tahun lagi nanti akan apa namanya langsung rapih gitu ya satu Indonesia. Semoga cita-citanya nanti tercapai. Oke Bapak dan Ibu, nah karena sudah tadi mungkin Mbak Nisa atau Mbak Suci membuka lewat pantun. Nah, mungkin saya di sini akan berpantun juga. Mungkin Pak Irfan ya, mungkin boleh bantu Pak Irfan nanti bilang cakep ya Pak ya, Pak Prihandoko. Oke, saya berpantun dulu. Oke, pergi menikah di KUA. Hati deg-degan dan bergetar. Terima kasih untuk rekan-rekan semua karena sudah berkenan mengikuti webinar. Oke, kurang kompak. Kita satu kali lagi. Oke, satu lagi Pak. Siap-siap ya Pak Irfan, Pak Prihandoko. Ada seorang anak yang dinanti-nanti. Cakep. Oke. Anak dari orang tua yang baik hati. Cakep. Selesai sudah webinar kali ini. Ya. Semoga materinya
Semoga materinya bisa memberi arti. Baik, terima kasih sesi kali ini Amin. Bapak dan Ibu yang luar biasa. Semoga materinya tadi ya bisa memberikan insight, memberikan arti tadi ya, makna untuk kita semua. Baik, untuk sesi kali ini mungkin saya cukupkan, saya selaku moderator undur diri, dan untuk sesi selanjutnya akan saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Mbak Ita, Pak Handoko, dan Pak Irfan. Ya, Oke, terima kasih, Mbak. Iya, menarik sekali ya Suci ya, talk bener show banget. iseng ini. Iya, jadi ini tema baru ya, tematik ya. Jadi banyak banget informasi baru yang kita dapat nih mengenai bagaimana sih konsep dari peta proses bisnis tematik ini. Bener banget. Oke, mungkin kita coba sapa dulu nih ya. Iya. Kita mungkin ada di sini. Saya tadi melihat Ibu Asnidar masih tetap standby nih, Ibu Asnidar. Halo, selamat sore Ibu Asnidar. Halo. Masih semangat kayaknya Bu Asnidar ya, masih standby. Apakah masih monitor Ibu? Ya mungkin ada sedikit tanggapan mungkin dari Ibu terkait penyampaian ataupun paparan dari Pak Irfan maupun Pak Prihandoko gitu. Terkait temanya ya Suci ya, tematik Iya yang bener baru banget. ya. Karena ini mungkin baru ya kita tampilkan mengenai probis tematik gitu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain juga boleh disampaikan mungkin ada tanggapannya untuk paparan kali ini dari Bapak Prihandoko maupun Pak Irfan. Diarahin ke sini sih harusnya. Oke. Mungkin banyak yang sudah nggak sabar sama door prize mungkin ya Suci ya. Oh iya, bisa jadi sih. Oke, boleh ya. Kita langsung aja ya Mbak Nisa ya. Oke, Suci, ini seperti yang sudah kita janjikan di awal ya, bahwa kita akan membagikan door prize nih, yang pastinya peserta udah nggak sabar nih untuk mendapatkan door prize-nya. Jadi akan kita bacakan kuis, jadi bagi Bapak dan Ibu yang tahu jawabannya, bisa klik tombol raise hand, nah nanti jika jawabannya benar akan mendapatkan buku spesial dari kami. Jadi ini ada 2 buku, jadi nanti salah satu dari yang berhasil menjawab pertanyaannya akan mendapatkan salah satu dari buku kami ini. Bener banget. Jadi jangan sampai dilewatin ya ini door prize-nya ya Mbak Nisa ya. Iya, oke. Untuk pertanyaan pertama apa nih Suci? Oke, untuk pertanyaan pertama, siap-siap ya Bapak Ibu semuanya ya. Pertanyaan pertama, apa dasar hukum yang mengatur terkait arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional? Boleh, kalau mau langsung raise hand boleh, kalau mau via chat Zoom juga boleh. Dipersilakan Bapak Ibu menjawab. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mencoba untuk menjawab? Oke. Oh ini ada nih Suci via Zoom. Ada Bu Ike dari BPPM. Betul. Jawabannya, Jawabannya betul ya, jawabannya. Perpres 132 tahun 2022, benar sekali. Oke, selamat ya kepada nanti. Ibu Ike. Oke, Iya, nanti ada akan tim mendapatkan panitia salah satu ya yang akan buku dari kami. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh dari Mbak Nisa? Oke, nih tadi kan kalau kita lihat nih dari pemaparan narasumber kita, terdapat 8 hal yang menjadi target tematik domain proses bisnis sampai tahun 2024. Mungkin bisa disebutkan 3 saja dari 8 tersebut. Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab. Oh, ini ada Bu Dia. Ada nih. Silakan Ibu Dia. Jawabannya ada ekonomi dan industri, pembangunan kewilayahan, dan pemerintahan umum. Maaf, Ibu boleh diulang, kurang terdengar. Diulang Ibu. Suaranya kecil. Halo, apakah sudah bisa terdengar? Oke. Oh, sudah. Ya. Jawabannya 3 di antara 8 itu ada ekonomi dan industri, lalu ada pembangunan kewilayahan, lalu yang ketiga ada pemerintahan umum. Oke. Benar ya? Ya, benar sekali. Oke, selamat ya Ibu Dia ya. Nanti akan ada tim panitia yang menghubungi Ibu ya.
Oke, untuk pertanyaan Ada lagi Suci ya? masih ada lagi. Oke. Oke, silakan rebutan ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir juga. Boleh disebutkan apa sih yang membedakan antara peta proses bisnis dengan peta proses bisnis tematik? Perbedaannya itu apa gitu? Silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba menjawab. Ini tadi juga banyak diulas ya oleh narasumber kita ya. Apa sih Iya, perbedaannya tematik ini dengan probis yang biasanya gitu? banget. Bagaimana? Ada yang ingin mencoba menjawab? Silakan Bapak Ibu boleh raise hand ataupun melalui chat Zoom juga boleh. Belum Atau ada nih kita sepertinya. ganti Apa? pertanyaan, Mbak Boleh, Nisa. boleh. Mungkin Oke, lebih ke sepertinya ya mungkin lebih ke tujuan kali ya Suci. Apa sih tujuan utamanya ya untuk membuat peta proses bisnis tematik ini? silakan Bapak Ibu. Untuk tujuannya sendiri apa sih tujuan utamanya untuk penyusunan probis tematik? Boleh silakan dijawab. Belum juga ya Suci ini ya. Belum ada juga ya. Oke. Oke, kita sekali lagi ya. Ini terakhir ya Bapak Ibu ya. Semoga ini pertanyaannya nggak yang susah-susah banget nih, karena ini kan sudah disampaikan juga nih sama Pak Irfan dan juga Pak Handoko. Ini untuk pertanyaan terakhirnya. Boleh disebutkan beberapa poin penting, beberapa poin dari pentingnya proses bisnis tematik. Boleh disebut. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin mencoba untuk menjawab? Lumayan nih, nanti ada door prize buku ya, Mbak Nisa ya. Ada 2 buku, nanti ada tim ya. Wah, Mbak Diah lagi nih. Oke. Boleh Mungkin nggak kita kasih kalau 2 kali? kesempatan yang lain dulu. Mungkin nanti Iya. bukunya Iya. sama, 2 buku. Sama nanti Bu bukunya. Kita coba kasih kesempatan untuk peserta yang lain dulu, Bapak Ibu, silakan. Ada yang ingin coba menjawab? Itu mundur 5 detik mungkin ya, Sus, ya. Boleh, kita hitung mundur ya, Mbak Nisa ya. 5, 4, 4, 3, 2, 1. Waduh, habis. Mungkin ini kita Habis hadiahnya nih. kita keep untuk webinar selanjutnya mungkin Suci ya. Iya, sepertinya seperti itu ya Mbak Nisa ya. Iya benar. Kalau gitu selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah berhasil menjawab pertanyaan tadi. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah berhasil menjawab pertanyaan, maka akan mendapatkan salah satu buku dari kami yang berjudul Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah Berdasarkan Peta Proses Bisnis, atau juga petunjuk praktis penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Nanti akan ada panitia kami yang menghubungi Ibu Bapak, semoga bukunya dapat bermanfaat. Namun bagi Bapak dan Ibu yang belum bisa mendapatkan door prize-nya, jangan berkecil hati karena Bapak dan Ibu dapat membeli buku tersebut pada e-commerce yang tersedia. Jadi hampir di setiap e-commerce ya kita menjual buku tersebut ya, Suci ya. Iya, benar banget. Jadi nggak kesulitan ya Mbak Nisa ya buat mencari buku. Benar banget. Oke. Jadi memang selain webinar, kami juga dari CCG menyelenggarakan bimbingan teknis publik seperti yang bisa Bapak Ibu lihat pada layar, yang mana bimbingan teknis ini adalah suatu kegiatan pelatihan yang dilakukan secara offline tentunya untuk membahas topik-topik terkait kebutuhan manajemen yang diselenggarakan oleh CCG sendiri. Nah, tentunya sudah banyak instansi pemerintah hingga swasta yang mengikuti BIMTEK dari kami, seperti Kementerian SDM, Kemenko Perekonomian, Badan Bahasa, Kemendikbud, Pemkot, dan masih banyak lainnya. Nah, kabar bahagianya dalam waktu dekat ini, CCG akan menyelenggarakan kembali bimbingan teknis publik, yaitu mulai tanggal 26 sampai dengan 28 Juli di Kota Bekasi. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu segera mendaftarkan dirinya.
Nah, BIMTEK Publik kali ini akan membahas terkait tentang penyusunan peta proses bisnis berdasarkan Permenpan RB nomor 19 tahun 2018. Jadi, bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk mengikuti BIMTEK kami di bulan Juli nanti dapat dengan mengklik link yang ada dapat mengunjungi website kami di www.ccg.co.id atau dapat juga menghubungi nomor kami yang tertera di layar. Jadi kita segera daftar ya, Suci ya. Iya, harus banget nih, karena ini kan terkait peta proses bisnis ya, Mbak Nisa ya. Iya, benar. Oke, selanjutnya mungkin kami meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi polling chat Zoom yang ada di layar Bapak dan Ibu. Nah, nanti silahkan Bapak dan Ibu bisa mengisi polling chat Zoom tersebut untuk kegiatan webinar series kita pada hari ini. Mungkin saya beri waktu 1 menit ya untuk Bapak dan Ibu mengisi. Nah, jadi nanti di polling ini juga Bapak dan Ibu bisa memberikan saran terkait tema webinar selanjutnya, karena setiap bulan kita mengadakan webinar ini dengan tema yang berbeda-beda. Oke, mohon kesediaannya ya Bapak Ibu ya untuk mengisi polling chat Zoom kita. Oke, baik. Bagi Bapak dan Ibu yang belum dapat mengisi evaluasi melalui polling Zoom, mungkin Bapak dan Ibu juga bisa mengisi form evaluasi yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui WhatsApp group. Iya, benar sekali. Oke, Suci. Oke, wah udah nggak kerasa ya Mbak Nisa ya, kita udah di penghujung acara nih. Jadi sebelum kita tutup untuk agenda kita sore hari ini, kita boleh foto-foto dulu ya, Mbak Nisa ya. Benar Oke. banget, biar eksis di sosial media Iya, kita juga ya, Suci. Benar banget, Mbak Nisa. Oke, dimohon ketersediaan Bapak Ibu untuk dapat membuka kameranya, karena kita nggak tahu nih ada di slide berapa ya Bapak Ibu ya. Jadi minta ketersediaannya buat open cam. Oke, saya hitung sampai 3 Bapak Ibu ya. Mohon untuk tetap tersenyum. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Mohon untuk tetap tersenyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, kembali lagi ya Bapak Ibu, kami ingatkan, kami meminta kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi polling Zoom, atau juga bisa Bapak Ibu mengisi form evaluasi yang sudah dibagikan panitia melalui grup WhatsApp. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Mungkin kita bisa upload secara virtual ya, karena kita tidak bisa bertatap langsung. Oke, kami mengucapkan terima kasih juga kepada hadirin yang telah mengikuti webinar kami hingga selesai. Nah, karena webinar ini kita adakan setiap bulan, pastinya penasaran nih siapa pemateri selanjutnya yang pastinya sangat menarik dan luar biasa ya, dengan tema yang menarik juga pastinya. Nah, untuk info terupdate terkait agenda webinar kami bisa didapatkan di sosial media kami, bisa di-follow di Instagram kami di @cognoscenti_ccg. Oke, hadirin sekalian, demikianlah Cognoscenti webinar dengan tema brainstorming pemetaan bisnis tematik, proses bisnis tematik. Kami sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan dari pelaksanaan webinar kali ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa di kegiatan Cognoscenti webinar selanjutnya. Stay safe and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya Bapak Ibu. Ita, Pak Prihandoko. Terima kasih Mbak Ita. Terima kasih Pak Prihandoko. Mbak Suci. Sama-sama.